Saudara, hari ini kita akan ada dua bagian di dalam ibadah kita. Yang pertama, 7 seri kita berjalan seperti biasa. Dan kemudian yang kedua sesudah itu nanti adalah peneguhan penatua. Saudara, menjadi bagian yang sangat penting ketika kita memikirkan apa yang diajarkan Alkitab tentang kebenaran. Bagaimana keunggulan-keunggulan yang sudah kita perhatikan, kita saksikan. Keunggulan Kristus atas ciptaan, keunggulan Kristus atas intelektual, kebangkitan, keunggulan Kristus atas intelektual, keunggulan Kristus atas mental, dan sekarang kita akan bicara keunggulan Kristus atas moral. Hal ini menjadi amat sangat penting bagi kita supaya kita mengenal Kristus dalam wujud yang utuh dan tahu mengukur diri kita. Sehingga apa yang digugatnya dari kita, supaya kita berpikir perkara yang di atas dan hidup seperti Kristus hidup. Artinya menjadi bagian-bagian yang ada pada Kristus diserap dalam hidup kita sebagai ciptaan dan gambar rupa yang semestinya. Nah, saya pikir ini akan menjadi perkelahian dalam hidup keimanan orang Kristen. Dan ini akan menjadi perkelahian sengit yang harus kita jalankan dan kita menangkan dalam kompetisi yang tidak sederhana. Di hidup yang semakin hari semakin menggila dan terus berubah dalam arah, bergeser dalam nilai. Nah, mari kita membaca Alkitab kita, saudaraku, dari Matius pasal 22 ayat 36 sampai 40. Matius pasal 22 36 sampai 40. Saya baca 36, saudara baca 37. Kita bergantian hingga selesai ayat 40 dari Matius pasal 22. Baik, jika saudara sudah menemukan, kita akan mulai. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akalmu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihlah sesama manusia seperti diri sendiri. Sama-sama. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Immanuel kan adalah seorang filsuf Jerman yang lahir dan berkarya di penghujung abad 18 dan mati di awal abad 19. Terus saudara, Immanuel kan terkenal dengan pergumulannya tentang nilai-nilai moral. Apa sebetulnya yang disebut moral? Apa sebetulnya yang disebut benar? Di pergumulan itu, Immanuel mengatakan, manusia dewasa yang sudah akil balik seharusnya mengerti kebenaran itu, dan benar moral adalah menurut pertimbangan akal budinya. Kalau berdasarkan pertimbangan akal budi seseorang tentu jadi liar, bukan? Betul, orang dewasa harus mempunyai akal budi yang bijak. Nah, karena itu dia mengatakan ukuran moral adalah apa yang diyakini sebagai kebenaran dan diakui di semua tempat itu benar. Sehingga ukuran itu sangat terkandung kepada nilai majority. Sehingga minority bisa diabaikan. Saudara, sebuah pemikiran yang menarik ketika dia terus bergerak dan memikirkan, merumuskan. Seorang yang berjalan hidup sangat paradoks, membicarakan tentang hidup, indahnya hidup kebersamaan, tetapi selama hidupnya ia tidak pernah menikah. Dan hidupnya penuh dengan kesendirian, seorang yang sangat berdisiplin tinggi. Tiap kali saya membaca para pemikir-pemikir agung besar ini, lalu melihat hidup mereka, tiap kali saya melihat gereja, karena dia tergolong pada akhirnya tanpa sadar jadi meniadakan Tuhan sebetulnya, sehingga Tuhan itu dipreteli dalam nilai-nilai kebenaran. Tapi ketika dia mempreteli kebenaran itu, dia adalah orang yang hidup disiplin dalam nilai hari-hari. Jadi semakin sulit kita bilang, ini nggak beres. Masa Tuhan dibilang begitu? Tapi hidupnya lebih baik dari banyak pendeta. Saudara, pergolakan dan pergumulan ini selalu menjadi serius dalam kehidupan kita. Karena itu saya pikir perlu untuk kita menyorot, sehingga kita betul-betul berani menilai diri sendiri dan mengukur sejauh mana sebetulnya keimanan pada Kristus hidup di dalam hidup kita. Ya. Apa yang dipakainya untuk memahami sebagai kebenaran mayoritas, tapi ternyata di dalam perjalanan waktu timbul persoalan yang cukup serius. Makin hari makin besar jumlah yang menyetujui bahwa homoseks itu tidak salah, dan one day, tinggal tunggu waktu, itu akan menjadi pendapat majority. Sekarang masih terpecah blok barat dan timur. Barat pada umumnya sudah menerima homoseksual bukan dosa. Timur yang mungkin masih terganjal.
Ya, tetapi cepat atau lambat itu akan merembet dan masuk ke timur, lalu timur bisa menerima fakta homoseks itu bukan dosa. Maka pada waktu itu kalau homoseks bukan dosa, menjadi pendapat majority artinya apa? Ya bukan dosa. Artinya apa lagi? Kebenaran bisa bergeser. Tergantung kepada tataran pikir, nilai yang berlaku pada diri manusia. Betapa mengerikan. Artinya lagi, moral itu tidak ada yang absolut kalau begitu. Dia akan termakan oleh sebuah perjalanan waktu. Yang dulu benar sekarang salah, yang dulu salah sekarang benar. Bukankah itu menakutkan? Nah, oleh karena itu saudara-saudara, perkelahian kekristenan harus selalu kita pandang dengan serius. Menjadi orang Kristen tidak sekedar duduk lalu kita bikin kebaktian, nyanyi apa, kita atur sedemikian rupa. Pemahaman kita akan kebenaran dan kehadiran kita di kehidupan, bagaimana mewarnai hari-hari hidup, itu menjadi persoalan yang sangat serius. Bagaimana kita mempunyai nilai-nilai pikir yang harus ditanamkan sebagai kebenaran, tetapi saat bersamaan bagaimana kita harus mendemonstrasikan kehidupan sebagai modelnya. Apalah sulitnya membicarakan kebenaran kalau tidak melakukan? Katakan kebenaran itu dan jadilah modelnya. Katakan kebenaran itu dan engkau adalah alat peraganya. Inilah pergumulan kekristenan kita. Nah, oleh karena itu dalam pergumulan seperti inilah kita berjalan di dalam keimanan kita. Mari kita lihat Kristus dan hukum utama. Apa yang dikatakan Yesus sangat menarik. Seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi atau seluruh kitab PL kesimpulannya cuma dua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal bunimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kekaguman saya kepada seluruh struktur pemikiran Alkitab adalah kemampuan menyimpulkan dalam satu kata panjang detailnya. Kalian tidak akan temukan itu dalam konsep pikiran apapun. Tentang hidup mati, Paulus pernah berkata, bagiku hidup Kristus dan mati adalah keuntungan. Padahal perangkat pikir tentang hidup dan mati, ampun-ampun itu terlalu banyak hal yang mesti dipelajari. Tapi bisa mengatakan dalam satu kalimat, bagi saya ini keagungan pikiran yang tidak pernah ada di kolong langit ini, yang Allah taruh kepada mulut setiap hamba yang diperkenankan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, menjadi tolok ukur, karena tidak mungkin engkau bisa mengasihi sesamamu manusia dengan benar jikalau engkau tidak mengasihi Tuhan Allahmu. Maka Allah menjadi suatu patokan yang prinsipil, mutlak, dan tidak boleh diganggu-gugat, tidak boleh dikurangi. Artinya kebenaran moral tidak ada pada diri seseorang, tetapi Allah itu sendiri. Menarik. Ketika moral itu dikejawantahkan, diwujudkan dalam hidup dunia, Yesus berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka moral orang Kristen adalah satu keunggulan, kebijakan, kebajikan yang luar biasa. Karena apa? Tidak berlaku lokalisasi. Dia tidak dilokalisasi. Kasihilah keluargamu, yang lain jangan. Kasihilah sukumu, yang lain jangan. Enggak ada. Kasihilah bangsamu, yang lain jangan. Tidak, bahkan kasihilah sesamamu agama, juga bukan. Apa yang dikatakan menjadi sangat menarik. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di sini gereja sudah gagal. Karena gereja sangat mengasihi kelompoknya, denominasinya. Kita sangat mengasihi keluarga kita, suku. Bahkan kita masih bisa menemukan pernikahan yang tertunda hanya karena persoalan kesukuan misalnya. Bukan persoalan yang prinsip. Kalau prinsip boleh saja tidak jadi, karena ketahuan pasangannya nggak bersa. Tinggal jangan teruskan, kan begitu. Tapi kalau kemudian persoalan-persoalan yang tidak prinsip, bukankah ini menjadi isu yang sebetulnya menggelisahkan dalam kekristenan? Saya masih menemukan itu. Arogansi kesukuan, arogansi kebangsaan kita terlalu mengerikan. Sehingga sebetulnya kita gagal total mewujudkan apa yang dikatakan Kristus. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri dalam konteks kebenaran ilahi. Karena semua manusia adalah gambar dan rupa Allah, ciptaan Allah. Karena itu moral yang digambarkan di dalam hukum utama adalah moral yang berlaku di seluruh dunia, yang menjadi warisan bagi manusia. Pertanyaannya adalah, siapa yang akan men-share warisan itu? Siapa yang membagikannya? Gereja gagal dalam mewujudkan moral yang besar yang dikatakan Kristus itu. Karena gereja terpecah dalam kelompok dan mencaci maki agama lain yang tak seiman dengannya. Herannya, gereja tidak mampu berdiskusi dengan baik. Saudara, keunggulan ini harus terus dipikirkan. Ya, saya selalu bersyukur kepada Tuhan untuk cinta kasih dan pimpinannya. Saya selalu bersyukur kepada Tuhan untuk tiap kesempatan bisa mengaplikasikan bagaimana kehadiran
tugas tanggung jawab yang kita ambil. Saya pulang dari Singapura, sudah selesai check up, thanks God, hasilnya cukup baik. Tetapi kemudian tugas-tugas sudah menanti. Lalu kemarin ada satu pertemuan, saya diundang, datang, minta abang datang. Oke, saya datang. Kita datang di satu pertemuan untuk bertemu dan berdiskusi, ngobrol-ngobrol dengan cagupnya Jawa Timur. Kofifah, orang yang sangat sederhana, seorang muslim yang taat, yang berpakaian jilbab, tetapi hatinya sangat nasionalis, lurus, dan tidak nego-nego. Kita berdialog cukup panjang, saudara, dan saya kagum dengan kecerdasannya, karena dia speak by data. Lalu kental semua pembicaraan dia. Ya, saya cuma bilang, Pak Firman, kita perlu dukung dia. Data-data yang mengerikan juga kita tahu, kebocoran anggaran. Kalau BJP Jawa Barat lagi kasus, sebentar lagi Bank Jatim akan juga jadi skandal yang menakutkan. Rekayasa terhadap bank dibobol ternyata sudah menjadi pola di seluruh daerah oleh pemerintah daerah belajar dari membobol Bank Senturi. Guru kencing berdiri, murid kencing salto-salto. Terjadi di Republik ini. Ya, data-data fiktif. Saya lagi pikir bagaimana mereka bisa jebol. Ternyata tetap terjadi. Yang mati masih keluar namanya, orang yang nggak ada tapi namanya ada. Jadi saya pikir-pikir, apa yang dikerjakan Pak Harto di zaman Orde Baru? Pemilu belum selesai, hasilnya sudah ada. Itu dulu. Belum selesai pemilunya di pedalaman sana, hasilnya sudah keluar. 100.000, sekian-sekian. Padahal penduduk di sana cuma 5.000-nya. Nggak tahu 95.000-nya lagi. Manusia bayangan kali ya. Kita ngerti zaman Pak Harto terlalu kuat sampai bisa lawan. Tapi zaman reformasi, ini bagi saya penuh kemunafikan. Saya lebih kagum sama Pak Harto, semua disunatnya dipotongnya langsung. Jangan macam-macam kau, ngomong kusikat kau. Itu lebih preman namanya ya. Tetapi yang sekarang penuh dengan kemunafikan, ngomong dalam kemanisan. Dan kita akan melihat panggung-panggung yang sangat menakutkan. Ini berlawanan dengan nilai moral Kristen. Kita ngobrol-ngobrol, Pak, saya bilang, Mbak, saya pendeta, saya dukung. Saya tahu track record kamu bukan karena ketemu ini. Lalu kita ngobrol-ngobrol, lalu ngidul ya. Lalu saudara-saudara, saya pikir-pikir dulu saya menjadi orang pikir, saya tim suksesnya Jokowi. Karena rajin BB sana, BB sini, pengaruhin orang sana sini. Di Reformata ada apa? Ada iklan beberapa kali Jokowi. Agak bayar dia juga nggak tahu, jangan bilang bayar. Tahu pun nggak. Itu inisiatif kita aja bikin iklan. Saya kasih free. Berdoa dalam waktu dekat ini ada kemungkinan untuk melihat Jakarta banyak hal yang perlu dibenahi. Satu orang sudah saya kasih tahu, itu minat saya. Kita nggak tahu akan deal apa tidak. Saya mau ambil bagian. Bagaimana kemudian kerjakan. Untuk mengerjakan, bukan untuk dapat proyek, dapat apa. Jadi itu langsung saya selalu belajar. Aku akan ikut dan bensinku adalah bensinku, urusan. Artinya orang tak usah uangin saya untuk ngurusin urusannya. Itu adalah sumbangsi saya. Saudara, berkelahi moral. Itu kerinduan. Berdiri di samping Pak Haji, Pandita Buddha dan yang lain. Tinggal nunggu waktu, integritas siapa yang teruji. Itu kebenaran Kristen. Tak usah aku bilang agamaku paling benar. Kau salah. Kau mesti percaya Yesus. Untuk apa aku katakan itu? Hidupnya jauh lebih baik dari aku. Maka perbuatan baiknya sudah membungkam keimanan. Saya suka ya. Kalau kau beriman, kau katakan ini imanku. Oke, aku akan bilang sama kau, ini perbuatanku. Mau apa kau? Kau beriman tapi hidupmu ngaco. Orang lain tidak kau pikirkan dan tidak kau peduli. Oke, kau tuduh aku tidak beriman, tapi orang lapar itu aku yang memberi makan. Tidakkah kekristenan akan bungkam? Tapi Kristus, Alkitab tidak pernah. Karena itulah perkelahian kita jadi perkelahian yang sengit. Tidak mudah, harus kita lakukan. Maka kasih yang digambarkan begitu agungnya. Kasihlah sesamamu manusia terhadap dirimu sendiri. Nilai moral apa itu? Tak ada, saudara-saudara. Luar biasa itu. Semua agama sangat lokalistik. Alkitab yang enggak. Tapi pengkhotbah membuatnya menjadi lokalistik. Memaki-maki agama lain kita. Tidak menunjukkan nilai moral yang tinggi. Bagaimana? Kau mau mengasihi orang lain? Ya kan ya? Seperti dirimu sendiri, tapi kau maki-maki orang itu. Tunjukkanlah kebaikanmu, tunjukkan kebenaran. Biar dia belajar di situ. Nah, ini menjadi kompetisi serius kita, susah.
perkelahian sengit. Tetapi kalau kebenaran adalah kebenaran, tidak boleh ditawar-tawar. Mau kau sakit kek, mau kau terluka, ya kebenaran adalah kebenaran. Siapapun itu kalau salah mau diapain? Biar musuh pun kalau benar ya akui, tapi biar kawan pun kalau salah katakan. Itu akan menjadi obat baik kalau kejujuran diungkapkan, karena akan memberikan perbaikan dalam kehidupan. Sehingga keunggulan nilai moral yang begitu luar biasa yang dikatakan Kristus ternyata menjadi kesimpulan seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Simpel ya. Kalau begitu orang Israel gagal dong, gagal karena arogan banget. Bahkan Yunus pun tidak rela ketika Niniwe mau diberkati. Padahal kesimpulan hukum Taurat dan kitab para nabi apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kenapa Tuhan mau selamatkan Niniwe Yunus keberatan? Arogansi, nasionalisme yang salah. Nabi loh. Saya kadang-kadang baca Alkitab itu makin hari makin gentar. Mana lah yang lempeng satu ini pun gitu ya. Lalu kita lihat. Tapi di satu sisi kita pun dibingungkan dengan perang Israel di mana Tuhan berpihak dan menghantam para musuh. Awas, kasih bukan barang recehan. Benar untuk benar. Sehingga peperangan selalu jadi simbol perkelahian dengan dosa. Karena itulah di PB lalu dikatakan, sekarang ingat, musuhmu bukan lagi daging dan darah, tapi roh di udara. Sekarang ingat, aku sudah membayar seluruh pertumpahan darah, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa, dengan tersalib sudah kugenapi. Jangan lagi ada pembalasan urusanku, tapi berkelahilah dengan dosa seumur-umur. Jadi kita masih disuruh berkelahi dan membunuh, tapi dosa manusianya. Ini menjadi perkelahian yang lebih sengit dan lebih sulit, karena kita adalah manusia yang suka paket ya. Benci dosanya sekaligus benci orangnya. Paket hemat kan. Kita sulap untuk memilah-milah ini. Dan saya pun harus ada di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Menegakkan prinsip kebenaran itu penting. Sehingga jangan mengurangi kebenaran, sehingga cinta kasih itu menjadi semu. Ini penting ya. Jangan kasih yang murah. Maka kasih bukan basa-basi. Kasih salah, kamu salah. Dengan memperingatkan, harap dapat. Nggak dapat, ya apa boleh buat. Kamu salah, enggak, kamu nggak salah, nggak apa-apa. Kita kan harus saling mengasihi. No. Kau membungkus dosa. Itu salah. Ya, maka seorang hakim yang adil ketika membuat keputusan, nangis dia ngelihat karena itu masih saudaranya yang hukum. Tapi salah. Hukum sekian. Wah, keluarga marah. Gila, kamu kan hakim, kok nggak bisa tolong saudara sendiri? No. Menegakkan kebenaran selalu menciptakan keributan dan pertengkaran yang sengit. Mengerikan ya, tapi harus. Yesus menjadi sendiri karena benar itu. Oleh karena itu, saudara, apa yang dikatakan Kristus sebagai hukum utama, di mana seluruh inti Taurat dan kitab para nabi itu nyata, menjadi amat sangat luar biasa di dalam konstelasi kehidupan beragama. Belum ada nilai seperti itu. Tetapi kegagalan gereja mengangkat isu ini sebagai nilai tinggi yang luar biasa, ini menjadi gawat. Sementara dunia sekarang masuk dalam isu humanistik. Orang-orang tidak lagi mau urusan agama-agama. Saya bertuhan, saya percaya Tuhan, tapi saya free thinker. Kapan saya mau ke masjid, saya pergi ke masjid. Kapan saya mau ke gereja, saya mau ke gereja. Kapan saya mau ke kuil, saya ke kuil. Mana yang enak, mana yang nyaman, saya lakoni. Ya, itu akan terasa kalau saudara pergi ke kuil, misalnya ke Bangkok atau kemana yang banyak tempel begitu ya. Banyak orang-orang bule masuk ketika mereka ikut di situ kan, ikut acara. Jangan buru-buru mengatakan dia Buddhis, belum tentu. Ya agama Kristen. Dia senang dengan ritual. Karena memang memberikan kekusukan ya kalau di Buddha itu ya. Waduh, masuk magis sekali. Kalau sampai di meditasi. Amita. Wih keren ya. Pusuknya setengah mati mereka merenung. Orang Kristen, orang jatuh aja gak kedengeran. Katolik masih ada bagus, jarum jatuh masih bisa dengar. Karena orang Kristen sudah hilang dari nilai yang semestinya. Kita menjadi pengecut dan penakut. Akhirnya kita kompromi besar untuk memuaskan naluri katarsis dalam jiwa manusia. Ya, memang katarsis itu paling menyenangkan, melepaskan emosi. Kalau meditasi itu masuk ke dalam merenung,
memikirkan. Jadi kita lebih pas kontemplasi. Tergeser dikit, gampang ya. Maka memikirkan itu perlu sangat jeli. Kita kembali. Maka apa yang kita pikirkan, saudara yang kekasih, bagaimana kasih itu harus dinyatakan. Supaya dalam kegembiraan kita tidak lupa diri, dalam perenungan kita tidak asik sendiri. Tapi kita tetap berbagi kasih kepada tiap orang dimanapun hadir kita. Sehingga betul-betul itu menjadi nilai yang sangat tinggi. Kristus yang terutama atas moral, menarik. Ada jejak-jejak luar biasa yang ditinggalkan di sana, di dalam Yohanes pasal 10 ayat 11. Kristus berkata, akulah gembala yang baik. Pada waktu dia mengatakan akulah gembala yang baik, kita diperhadapkan pada struktur agama. Pada waktu itu imam-imam adalah menjadi gembala. Ternyata Yesus mengkritik para imam yang jadi gembala, gembala upahan. Mereka jadi gembala karena terima upah. Mereka makin setia karena upahnya gede. Maka makin cintalah dia pada jabatannya, bukan pada dombanya, tapi fasilitas akibat jabatannya. Saudara, ada pendeta melayani 10, 20, 30, 50 tahun. Puji Tuhan, Bapak setia. Bagaimana nggak setia? Kalau ditinggalkan mau cari kemana lagi uang segini? 50 tahun nggak jadi pendeta. Apa sulitnya? Karena itu memang akhirnya kita semua perlu berpikir dengan jujur. Akankah kau masih melayani ketika ada kesulitan dan tidak ada yang kau dapatkan? Akankah masih kau melayani kalau orang tidak menghargaimu, mencacimu, ngomongin pelayananmu sampai ngerasa aja jengkel? Sudah pelayanan diomongin terus. Masihkah kau mau? Saudara-saudara, ini perkelahian kita. Karena itu ketika dia berkata aku adalah gembala yang baik, gembala yang baik pertama dia kenal domba-dombanya. Artinya dia mengetahui, bukan mengenal nama. No. Ada orang punya cara berpikir yang menarik. Setiap orang punya keunikan ya. Ada orang yang mudah sekali hafal nama orang. Ada orang yang tidak terlalu hafal. Tetapi dia mengenal dombanya. Kesulitan pergumulan domba itu dia ngerti. Masuk ke dalam. Dia ambil bagian. Bagaimana bergumul dengan mereka di tengah kesulitan. Dia kenali semua persoalan yang ada. Ketegangan menjadi pendeta, saudara, bukan urusan khotbah. Stok kita, khotbah saya sudah ribuan jumlahnya. Khotbah di radio saja, ya, sudah mau masuk ke 600. Televisi sekian ratus, belum khotbah tiap minggu ini. Ribuan, bukan copy paste. Saya ngajar kelas doktrinal, sudah 7 mata kuliah. 2 sedang saya siapkan lagi, termasuk untuk pranikah Kristiani. Saya mau rumuskan jadi mata kuliah. Tapi maafkan aku, bukan itu yang persoalan serius. Ada persoalan yang jauh lebih serius, mengenal domba itu. Maka kalau kita tahu persoalan tiap umat, aduh, jujur aja stres berat ya. Apalagi kalau saya seperti saya ini pelayanan di radio, pelayanan di TV, pelayanan gereja lain. Ya ampun, bukan cuma jemaat kita, jemaat lain pun banyak yang saya mesti tangani. Mereka Pak Bigman mau konseling. Kalau di gereja gimana? Aduh, pendeta kami terlalu sibuk. Ya baik. Saya kan nggak bisa bilang, oh kamu kan bukan jemaat di tempat saya, jadi nggak boleh. Atau kalau kamu saya layani mau, tapi kamu pindah gereja. Oh no, pantang. Ya kamu urusan apa? Kapan ada waktu dan kita ngomong. Terus berat. Beratnya apa? Waktu dengar persoalan dia, pengennya nolong langsung cepet, tapi kita kan manusia ya, emang bisa merubah tombol. Kalau itu menyangkut dompetku, buka dompetku, kasih uang, selesai urusan. Tema yang begitu berat, sulit. Kadang-kadang kita tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Memberikan beberapa petunjuk, tapi tahu petunjuk ini pun sulit dilakukan. Tapi memang mesti begitu, lalu berdoa. Saya pernah nangani satu kasus sampai selesai, kalau saya ingat-ingat berapa tahun ya? Iya Pak, ini tahun kelima. Ya elah, persoalan suami istri 5 tahun. Entah saya di mana kalau nggak BB, SMS, telepon. Ayo, 5 tahun pikir. Ya juga, 5 tahun baru selesai. Tapi selesai pun bukan selesai berarti nggak ada persoalan lagi, saudara.
bakal muncul dalam bentuk yang berbeda, dan itu ngeri ya. Saya ngeliatin pasang surut orang hidup itu, aduh, dia punya persoalan, emang aku enggak? Aku pun punya. Stresku pun banyak. Mengenal domba-domba itu Kristus, dan dia memberi makan dombanya, bukan mengambil makan dari dombanya. Bedanya Yesus dengan kami pendeta sekarang, kalau Yesus memberi makan dombanya dia. Kalau pendeta sekarang memerah domba-domba, makan susu dombanya. Kaya dari jemaat, kaya dari umat. Jadi Yesus tidak. Dia memperkaya umat ini. Saya kalau melihat gitu suka pikir, saya bukan orang miskin, saya punya mobil, saya punya rumah, tapi saya bersyukur pada Tuhan. Seperti yang sering saya katakan, kalau saya mau lebih kaya, mudah setengah mati. Tutup saja pelayanan yang keluar uang, buang waktu, yang nggak ada apa-apanya, lepas semua, masuk, tinggal khotbah keliling-keliling, tutup aja gereja. Kalau khotbah keliling-keliling tinggal ngitung amplop ya, gampang setengah mati. Nggak usah pikir ini pikir itu, kagak ada konseling, kagak ada ngantor. Saya pendeta Senin ketemu Senin ngantornya, menyiasati tiap di sela-sela waktu anak-anak, karena keluarga aku juga harus melayani. Nggak gampang. Tetapi tukar pelayanan enggak. Sehingga kalau saya renung dia, gembala yang baik begitu luar biasa. Gak ada waktunya buat dirinya. Dia berikan hatinya untuk domba-domba. Dia memperkaya dombanya. Dia tidak pernah memperkaya diri. Dia tidak bisa tidur nyenyak ketika domba itu belum terjaga semua. Wow. Berat dong Pak kalau gitu gembala. Siapa bilang tidak? Karena itu saya agak bingung. Banyak orang mau jadi pendeta. Entah apa yang ada di benak mereka. Apalagi sekarang. Semua mendadak mau jadi pendeta. Karena berpikir pendeta itu enaknya. Lihat yang enak-enaknya toh. Dan memang akhirnya sudah banyak role model yang salah. Yuk masuk dalam pergumulan ini. Jadi dia gembala yang baik. Dikenalnya dombanya? Iya. Dia memperkayakan dombanya? Iya. Dan apa dikatakannya? Kalau gembala upan itu musuh datang, dia lari. Gembalanya mati. Aku, gembala yang akan menyerahkan nyawaku. Wow. Luar biasa loh. Saudara-saudara, kalau ada pertempuran, domba-domba itu sudah selamat, Yesus terakhir. Dan itu dibuktikannya di atas kayu salib. Untuk domba itu dia kerja dan melayani dan menolong mereka. Tapi sebagian domba bandel ini tidak tahu diri. Lalu ikut-ikutan teriak, salibkan dia, salibkan. Di Getsemani, tidak dipilihnya kenyamanan dirinya. Dia bergumul dalam kegentaran. Kalau boleh, cawan ini halu daripada Oma, tapi bukan kehendakku ya Bapa, kehendakmu lah ya jadi. Penaklukan kepada kehendak Allah menjadi kekaguman yang luar biasa. Padahal kalau dia tidak pergi ke salib, tidak ada salahnya, karena memang dia tidak salah. Itu kan salah kita, tapi ditanggung. Moralitas seperti ini, saudara, bagi saya sebagai seorang pendeta, sulit. Saya suka Paulus. Mudah untuk kita mati bagi orang yang kita kenal. Tapi bagi orang yang tidak kita kenal, bagi orang di luar sana, betapa tidak mudah. Iya. Oh, ini teman baikku, perlu ginjal, ambil. Saya tinggal 1 ginjal, nggak apa-apa. Karena teman baik. Tapi kalau bukan teman baik, orang ini butuh banget kalau nggak mati. Tapi memang kita tahu dia kurang ajar. Masih mau nggak kasih ginjal kita? Wow, jadi sulit ya. Tapi Yesus mau dan melakukan. Saudara-saudara, bagian-bagian seperti ini saya pikir menjadi pergumulan-pergumulan serius dalam kehidupan keimanan kita. Bagaimana melakoni dan menjalani. Bagaimana memilah-milah dan menempatkan diri kita dengan jeli di kehidupan kita. Yesus sangat bertolak belakang dengan gembala dunia. Yesus sang baik itu.
Memang betul gembala yang baik. Dia tidak hanya mengatakannya, dia mewujudkannya dengan kematiannya di atas kayu salib. Kalau aku berkata aku mengasihi kalian, ingat itu baik-baik. Aku cuma bicara dari mimbar ini. Entahlah nanti kalau terjadi, aku mengasihimu apa tidak, tahu, pasti sangat situasional. Karena itu, aku harus bergumul untuk tiap ucapanku, bukan? Tuhan, tolong supaya ini jangan hanya jadi khotbah, tapi hidup di hidupku. Begitulah kiranya hidup di hidupmu, saudaraku yang terkasih. Gimana kita berkelahi? Memegang prinsip itu penting setengah mati. Saya menolak diminta jadi komisaris beberapa perusahaan yang cukup besar. Itu uang belasan juta tiap bulan. Belum fasilitas yang bisa mengikuti. Karena saya sadar saya pendeta dan saya nggak mau, dan saya sudah komit di sini, dan saya tahu artinya pendeta dikhususkan untuk melayani Tuhan. Seperti Lewi, tidak boleh pegang ini, pegang itu. Tapi kalau lagi saya merenung, apalagi pas lagi terimanya, aduh, gue terima, aduh. Begitu ada kebutuhan tuh baru berasa banget. Yes, baru aku tahu. Semangatku sih boleh, tapi sebetulnya pada waktu tertentu hatiku ini masih bengkak-bengkok juga rupanya. Tidak mudah ya. Udah jadi komisaris cukup sebulan sekali. 2-3 company cukup. Karena mereka akan membayar saya bukan saja komisaris kan. Komisaris plus respect, hamba Tuhan. Apalagi kasih bumbu dikit, kau berkati hamba Tuhan, kau akan diberkati berlimpah-limpah. Gaji komisaris kalau pendeta 2 kali lipat deh. Namanya hamba Tuhan. Dan saya bisa jual itu. Tapi celaka lah. Rekonstruksi company menjadi menarik. Saya lagi turun dan kerjakan satu tempat dan saya bilang, no, saya nggak mau itu. Bantu kamu karena kamu orang Kristen dan perlu dibantu. Itu selesai. Rasanya lebih nyaman nih. Tapi jujur balik-balik lagi tadi, kalau lagi perlu uang, ada penyesalan. Artinya hatiku belum semurni hati Yesus. Terlalu jauh. Mari kita gumul. Yang kedua, susah. Yesus gembala yang baik, tadi ingat dia mengenal dombanya dan dia rela memberikan nyawanya. Dia berbeda dengan gembala dunia. Dia memperkaya domba-domba dan dia tidak memakan domba-domba. Nabi, imam sudah terlalu banyak dibantai. Anak Abraham, anaknya anaknya Harun, imam pertama dihantam oleh Tuhan. Itu generasi kedua, sudah dihajar. Anak Imam Eli dibantai oleh Tuhan. Anak Samuel ditolak umat. Saya kalau baca Alkitab serius banget. Siapa yang cocok ya sama Tuhan? Itu baru generasi kedua keimaman sudah hancur. Generasi pertama pun si Harun betul-betul itu pilihan Tuhan karena pernah bengkok hatinya. Hanya dipenuhinya juga permintaan orang Israel bikin patung lembu emas. Apa-apaan nih imam? Akhirnya sadar betul ya, pendeta hanya kemurahan Tuhan. Layak? Nothing. Maka celakalah pendeta yang merasa dirinya hebat, apalagi tiap hari ngobrol sama Tuhan. Omong kosong. Kalau dia betul dekat dengan Tuhan, dia ngerti suara Tuhan, masa dia nggak ngerti suara hati umatnya? Mestinya jauh lebih ngerti kan? Lebih mudah ngerti suara hati manusia daripada ngerti suara Tuhan. Tuhan itu terlalu hebat itu. Kalau teman ini senasib ini, body language-nya kita lihat sudah tahu, lagi susah dia ya. Agak ke kiri, pasti nggak ada uang ini. Pegang-pegang belakang, pasti lagi kosong. Kan gampang sekali kita membaca body language. Lihat, di depan kita begini, tahu lah. Oh, kau belum makan? Bapak tahu aja. Gila kok dari tadi kau pegang perutmu. Gimana ya? Nggak tahu lagi kita. Dari tadi pegang terus, hamil kagak, apa kagak? Masa laki hamil? Kita tahu lah kita lapar. Ayolah kita makan. Aduh, Tuhan ngerti banget ya doa saya. Bukan Tuhan yang ngerti, aku ngerti tanganmu. Memahami Allah harus penting dengan kesungguhan. Yang kedua, Yohanes 15 ayat 1. Kristus adalah pokok anggur yang benar.
Kristuslah ukuran kemutlakan kebenaran. Kalau tadi bilang gembala yang baik, dia kemutlakan kebenaran. Barang ranting yaitu kita-kita gereja Tuhan ini yang menempel padanya akan hidup. Tapi yang nggak berbuah dipotongnya. Moralitas Kristus menghajar yang tidak sesuai dengan yang dia mau. Buang lo. Jadi nggak ada pengampunan recehan. Jangan menawarkan ciples. Digunting, potong, buang, diapain? Bakar. Sadis amat. Yes. Tapi yang benar, yang menempel, dan tumbuh hidup dan berbuah. Maka dia adalah ukuran kebenaran. Dialah kebenaran itu. Sehingga disitulah kita diukur nilai hidup kita. Benar atau tidaknya kita. Moral kita harus menempel kepada moral Kristus. Benar atau tidaknya kita diukur dari kebenaran moral Kristus. Itulah moral yang benar. Kristus ukurannya. Immanuel kan berkata hati nurani, akal budi. No. Hati nurani manusia sangat relatif. Hari ini dia bilang iya karena suasana batinnya lagi A. Besok dia bilang enggak, suasana batinnya lagi B. Hari ini dia bilang iya karena kondisi situasi memungkinkan. Besok dia bilang tidak karena kondisi beda. Kita bisa murah hati ketika semua lagi oke-oke saja, bukan? Tapi kalau kemudian kita lagi sulit, lagi sibuk, lalu orang minta tolong, mungkin kita juga akan bilang nanti dulu ya apa ya. Mendadak kita tidak lagi terlalu murah hati. Sehingga muncul pertanyaan, sebetulnya kita murah hati apa tidak? Murah hati, baik kondisi. Kan udah jadi lain lagi. Menggugat dan mempertanyakan diri menjadi sangat penting, saudara. Karena itulah pergulatan-pergumulan kehidupan keimanan kita menjadi pergulatan yang serius yang harus kita lakoni dan kita menangkan dalam perkelahian tempur yang ada. Kristus, dialah pokok anggur yang benar, yang menempel hidup. Maka saya suka ketika Kristus berkata, jikalau engkau dalam aku dan aku di dalam engkau, maka apa saja yang kau minta akan diberikan oleh Bapa. Tahukah engkau ranting yang baik menempel pada pohon yang baik? Apa permintaan? Ranting yang benar cuma satu permintaan. Berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Berikan aku buah. Mampuan untuk melakukan kehendak. Pak, emang gak boleh minta rezeki, minta uang? Silakan saja. Tapi belajarlah dari dua bapak kami. Beri kami hari ini apa? Makanan kami yang secukupnya. Tak usah kau ajari dia. Tuhan sudah lama naik Toyota, tolonglah Mercy. Supaya orang tahu aku anakmu. Emang kalau naik Mercy anak Tuhan? Koruptor banyak yang naik Mercy. Itu dong. Kan PT komplit Tuhan. Kalau aku miskin gimana aku mau bersaksi bahwa engkau Tuhan? Emang kalau kau kaya kau bersaksi? Orang paling kaya di kolong langit ini tidak percaya Tuhan. Mereka manusia-manusia bertingkah. Berdiskusi kok sama si Bill Gates tentang Yesus. Ketawa lah dia. Bodoh kali kau percaya sama Yesus. Pasti si Bill Gates bilang begitu. Tapi mau kerja berapa jungkir balik kau untuk mau kaya sama seperti si Bill Gates. Orang paling kaya Indonesia ini pun gak akan nyampe ke sini. Orang paling sehat, umur paling panjang ditemukan di China dan di Jepang. Hidup di gunung sana, yang satu Shinto, yang satu Konghucu. Bukan Kristen dua-duanya. Karena bukan itu ukurannya. Tapi output hidup kita, quality of life kita, itu loh. Itu ukurannya. Karena itulah saudara yang kekasih, pokok yang benar, ranting yang benar. Makanya dikatakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan padamu. Aduh, saya suka ayat itu. Maka bisnis hidup kita cuma satu kok. Hiduplah benar. Lakukan yang Tuhan mau. Urusan lain Tuhan limpahkan sama kamu. Hidup nggak bisa kita ukur, saudara. Hidup harus kita jalan. Kalau hidup kita baik, Tuhan selalu buka jalannya. Kalau orang kenal kamu baik, banyak orang mau tolong kamu. Tapi kalau orang kenal kamu tidak baik, minta tolong pun nggak ada yang mau. Dia macam ditolong. Jadi aja gitu. Orang kan begitu ya. Tapi kalau you baik, orang dengar, lu sakit, bisa geger. Bisa kemana-mana.
Karena orang akan mau ambil bagian untuk. Begitulah cara Tuhan menjaga orang yang benar. Dari dahulu kerajaan kebenaran. Situlah moralmu terbentuk. Dan Tuhan akan mencurahkan berkatnya kepada. Beberapa kawan masih ada di luar negeri. Saya berobat ke Singapura. Wah, dari luar masih tanya, Pak gimana kondisi terakhir? Pak gimana? Pak gimana? Pak saya lagi pergi ke sini. Satu lagi pergi kemana? Ke Amerika, satu ke Hong Kong. Pak gimana? Pak gimana? Pak rasanya mereka nanya saja pun hati sudah terhibur ya. Jauh kali lah kawan ini di sana nanyain keadaan. Jadi sesuatu yang limpah. Tetapi itulah kebahagiaan hidup, persahabatan. Dan itu sangat penting dalam hidup kita, saudara PKS. Bagi saya persahabatan penting dan dijaga. Saya rela berdarah untuk sebuah persahabatan. Kalau ada perpecahan persahabatan, aku berdoa, semoga bukan dari aku datang, tapi sahabatku mengkhianati aku. Kau boleh buat. Saya belajar. Moral itu kita berdoa. Pegang teguh. Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6. Aku jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak satu sampai pada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia bukan saja gembala yang baik. Dia bukan saja pokok benar ukuran kebenaran. Tetapi dia yang bisa membenarkan kita. Waktu dikatakan aku jalan dan kebenaran, memakai kata sifat, kata kerja di situ. Mau mengatakan apa? Aku kebenaran yang membenarkan kamu. Kalau dibilang jalan, bukan ini jalan ini. Kalau aku jalan, ini jalan. Pak Bigman jalan di atas panggung. Bukan jalan panggung ini. Tapi jalan aku membawa guide. Kebenaran. Itu bukan kata benda, kata sifat yang membenarkan. Maka tidak ada ukuran kebenaran moralitas kecuali Kristus membenarkan kita. Karena kita sudah ternoda oleh dosa. Maka keutamaan di atas moral membuat kita tidak harus terikat dan terpaku dengan dia bersama di atas kayu salib kalau kita mau hidup bermoral, dan itulah perkelahian kita. Oleh karena itu saudara-saudaraku, dia bukan saja gembala yang baik yang rela memberikan nyawanya dan mengenal dombanya. Dia bukan saja pokok anggur yang baik di mana kita menempel terikat dengan dia, tetapi dia adalah kebenaran yang membenarkan kita sehingga moral kita menjadi moral yang on the track. Immanuel Kant mengabaikan Kristus. Seluruh pemikiran para filsuf memang meminggirkan Kristus dan mendowngrade pikiran-pikiran Kristus. Padahal kalau kita lihat begitu agung, begitu indah. Saya berusaha tidak terlalu dalam untuk bersenggolan terus dengan filsafat. Saya pikir nanti kalau kita ngomong terlalu banyak, pasti pada mabok semua lagi ya. Begini aja pun sudah banyak yang mabok. Tapi kita mesti melatih terus. Karena memang itu menyenangkan kalau melihat pemikiran filsafat. Oke lah ya. Dia semua sini, dia kesini, dia kesini. Bagus loh. Saya pernah ke Goethe. Ada undangan, ada buku Immanuel Kant. Tapi di situ kegaguman saya. 3 filsuf muda ya, semua doktor di bidang filsafat. 2 orang itu Kristen dari Katolik, yang satu itu Muslim. Ngomong 3 orang di situ, kita dengerin, wih kagum, lincah sekali berpikirnya, tap, wah yuk ke teologi nih, mulai ke sosiologi, lo lari ke psikologi tuh, wah dia begitu ya, terus, wih keren loh. Jadi mereka oke, sekarang kita lompat nih ke psikologi, kita balik dulu ya ke filosofi ya, balik lagi gitu loh. Cara berpikirnya itu jernih. Saya ngeliat itu sampai selesai dan saya kagum. Ya, waktu saya ikutin pemikiran mereka itu luar biasa. Seniornya duduk di situ satu, Pak Magni Suseno ya. Itu filsafat keren. Menulis buku tentang Karl Marx dan cara logika analisanya saya kagum. Salah satu orang pemikir yang saya kagum. Itu bedanya Katolik dengan Protestan. Kalau pendeta Protestan diurapi Tuhan, mana mau didengarnya juniornya ngomong? Karena dia yang diurapi Tuhan kan. Ada waktu dengerin junior. Katolik lainnya orang pintar, orang cerdas. Saya kagum loh, saya duduk situ pun pikir, ada dia loh ya. Saya belajar. Maka
kejelian mereka ketika berdiskusi itu membawa kepada sebuah wawasan pikir yang sangat indah. Ayo kita melihat keutamaan Kristus atar moral tergambar jelas ya. Bagaimana Kristus adalah patron sekaligus ukuran dan kebenaran itu bahkan power yang bisa membenarkan. Episode-episode begini kita akan menemukan banyak sekali di Alkitab. Satu kali ada diskusi menarik. Datang seorang muda dan berkata kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus kulakukan supaya aku dapat hidup yang kekal?" "Kenapa kau sebut aku baik? Hanya satu yang baik, apa di surga. Tapi kalau kau mau hidup kekal, jangan mencuri, jangan membunuh dan bla bla bla. Hukuman tentang relasi dengan sesama manusia." Ya senang. "Guru, aku sudah melakukan." Bagus. Kalau gitu jual sekarang seluruh harta benda dan ikut aku. Syoklah dia. Karena kesimpulan hukum Taurat kita para nabi, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena harus kau kasih, jangan kau curi barangnya, jangan kau ambil yang bukan miliknya, jangan kau iri pada dia. Itu kan aplikasinya kan. Kalau memang sudah kau lakukan, lakukan. Hanya sedih dia pergi karena hartanya terlalu sedikit. Jadi sebetulnya dia sudah lakukan apa belum? Secara hakikat belum. Ini yang lakukannya cuma tuntutan agama. Anda ke gereja bukan? Anda berdoa kan? Apakah kau pendoa yang baik? Oh enggak, kau berdoa karena kau Kristen. Kau doa makan, dia bagus loh Pak, mau makan aja doa. Itu tradisimu. Kau memang hebat, doa kau makan, doa kau ini. Semua kau hebat luar biasa. Tapi ngejelekkan orang pun kau luar biasa. Sama luar biasanya dengan doamu tadi ya, gawat juga ya. Jangan gitu dong. Value-value begini penting. Maka ya kita mesti debat diri kita, kelahi dengan diri kita. Ya. Nah jadi apa yang digambarkan di sana? Lalu si pemuda baik itu sedih, lalu dia pergi. Artinya apa? Ternyata dia belum melakukan hukum Taurat itu dan dia memanipulasi kata guru yang baik. Kalau memang Yesus guru yang baik, dengerin dong. Makanya Yesus bilang, kenapa kau sebut aku baik? Karena Yesus tahu nanti kau dengarkan apa yang kukatakan. Kalau aku guru baik, kau dengar dong, betul lah. Dia tahu dia akan pergi. Cuma Allah yang baik, dibalikkan sama dia. Begini-begini tinggal, nggak mau. Yesus tinggalkan semua. Kalau Yesus mau kaya, apalah sulitnya? Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang mati bang. Kalau mujizat itu dijual belikan sama Yesus, bikin buku itu kan, oh, kaya raya dia sudah. Ayo siapa lagi yang ingin didoakan supaya sembuh? Doa sembuh, taruh persembahan. Ayo janji iman dulu, kalau sembuh mau kasih berapa? Keren ya. Ke 38 tahun gak sembuh-sembuh, 1M pun jadilah, kan kira-kira begitu kan. Asal sembuh. Banyak kan. Itu sebab kekagumanku pada kebenaran Alkitab. Ketika Elisa sembuh si Naaman itu ya, dikasihnya satu gerobak itu harta itu. Aduh ampun itu. Bawa pulang. Kenapa Elisa? Jangan sampai si Naaman itu berkata, Allahku bisa dibeli kasih karunia. Jangan si kafir itu berpikir hartanya itu bisa membayar kesembuhan. Biar dia pulang. Suruh pulang di sini siapa ya? Si Naaman ya. Datang si Gehazi, asistennya itu kan. Gedebuk-gedebuk. Kata Tuhanku boleh kok. Ambil aja, mana kau ambil? Diambilnya. Balik dia. Tapi dia Elisa tahu. Gehazi sini kau. Kau ambil yang bukan hakmu, bla bla. Enggak. Sudah diam kau. Kalau si Naaman itu kusta sembuh, dibawa pulangnya hartanya. Kau ambil hartanya, maka ambillah kustanya. Langsung kustaan si Gehazi. Jujur demi Tuhan, kalau model Elisa masih ada, aku juga pengen loh. Jadi ada yang macam-macam, bisu loh, berbublak langsung bisu gitu. Wah iya, kayaknya kok keren amat gitu ya. Kamu bohong ya? Enggak Pak, bisu kau, bisu beneran loh. Tapi Tuhan nggak kasih gitu ya. PL lain dengan P. Klimaks. Kristus yang mati di atas kayu salib sudah menuntaskan semua. Maka kita harus mengikuti kematian itu. Jalan salib. Oleh karena itu, biarlah kita orang percaya harus berubah oleh pembaharuan budi kita seperti apa yang dikatakan Paulus Roma 12 ayat 1. Bagaimana perubahan yang terus menerus sehingga all your activity. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, hidup berkenan pada Allah. Itu apa? Ibadahmu yang sejati. All your activity, semua aktivitas
Itulah ibadahmu yang sejati. Dan yang kedua, saudara, bagaimana perubahan itu harus terlihat, terukur, teruji. Di dalam Efesus, Paulus juga berbicara, kau yang mencuri, jangan lagi mencuri. Yang berdusta, jangan lagi berhenti. Maka ada perubahan yang terlihat. Saya tahu dia dulu, Pak, ini orang gak bisa dipercaya. Tapi heran, sekarang saya udah lihat berapa kali, dia gak pernah lagi bohong. Orang ini begini, orang itu begitu. Itu luar biasa ya. Jangan bilang aku baik, aku sudah berubah. Silakan kau ngomong. Tuh orang lain bilang, berubah apanya dia. Banyak orang bersaksi di depan, bersaksi juga yang di belakang. Puji Tuhan, saya udah ketemu Tuhan, saya ikut Tuhan, sekarang saya jadi murah hati. Yang belakang bilang, gila dia, kemarin aja dipabekannya, nggak ditolongnya. Jadi waktu kau kesaksian, hati-hati, jangan lebih banyak kesaksian di belakang. Pendeta khotbah begini, alah Pak Pendeta, bohong kau. Kau bilang kau nggak mau uang, kemarin kau minta uang sama aku. Kau bawa nama Tuhan, ternyata belakangan aku tahu bohongnya kau pendeta. Maaf ya, kami pendeta ini sudah jadi korban pembicaraan tiap hari. Mengerikan. Maka kita penting hati-hati ya. Yang ketiga, bagaimana kita secara proaktif tidak saja tidak berbuat dosa, tapi hidup benar dan baik. Proaktif. Tidak diminta, kau lakukan. Tidak ada orang itu minta tolong sama kau, tapi kau yang perlu pertolongan, tolong. Tidak mencuri, bagus. Tapi kalau tidak mencuri kau, namun kau juga tidak berbagi, percuma. Kau hanya menjalankan tugas keagamaan. Kau tidak mencuri, dan kau berbagi. Itu loh, kau tidak ambil punya orang, malah punyamu yang kau berikan orang untuk tolong. Itu Kristen. Kalau cuma tidak mencuri, ingat, itu panggilan agamawi. Persis seperti si orang muda tadi, gagal. Jadi tolong jangan pikir tertinggi kalau kita sudah nggak mencuri, nggak ini, nggak itu. No. Berbuat ini dan itu. Itulah moralitas Kristen yang tinggi. Kristus terutama di dalam moral itu dia tunjukkan, dan kita harus mengikut dia, hidup seperti dia. Ayo kita berkelahi dengan pergumulan zaman ini. Kiranya kebenaran moralitas Kristus ada di dalam batin kita. Dan kita berkelahi dalam wujud yang terukur, terlihat oleh orang dan teruji. Jangan bilang, aku baik, aku benar. Tapi kalau orang mengatakannya padamu, engkau orang baik, aku tahu kau orang benar. Jangan lupa, jangan pernah besar kepalamu. Karena sudah seharusnya engkau baik dan benar. Kalau ada orang berkata kau tidak baik dan kau tidak benar, menjerit ke dalam batinmu dan berdoa, Tuhan, tolong. Kita berdoa. Kita ambil waktu teduh sejenak, berdoa secara pribadi. Camkan gumuli kebenaran ini. Berdoa dan katakan, Tuhan, pakai aku jadi alatmu yang taat. Di pekerjaanku, di kehidupanku, di pelayanan. Lihat titik-titik salah yang kita lakukan. Perbaiki supaya jalan kita ke depan ada pada jalan yang tepat. Berdoa. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih untuk firman ini. Kau sudah nyatakan pada kami kebenaran-Mu yang ajaib itu. Tuhan, tolonglah. Engkau yang utama atas nilai moral dunia. Dan kami adalah murid-Mu. Buat kami sadar diri. Tolong kami mengukur diri dan akhirnya tahu diri. Supaya hidup seperti apa yang Kristus kehendaki. Ukuran moral yang tidak ngampang. Bukan di surga sana. Tapi kau demonstrasikan di kehidupan ini. Di dunia ini. Dan kami mewarisi firman hidup itu. Tuhan, tolong kami sebagai pribadi. Sebagai gereja-Mu. Dalam hidup kami sebagai suami, istri, orang tua, anak, bertua, mantu, desa, ya posisi kami di pekerjaan, atasan, bawahan, rekan kerja, sehingga sungguh-sungguh hadir kami adalah bau harum Kristus. Terima kasih. Dan berdoa untuk gereja-Mu, rencana kerja yang ada. Segala apa yang menjadi kerinduan kami, pengadaan gedung gereja, Tuhan tolong Tuhan pimpin, supaya semua boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu untuk puji hormat bagi nama.
Kami serahkan segenap hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Khususnya seluruh umat-Mu. Biarlah Tuhan menjamah mereka di tengah pergumulan kehidupan. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuat. Yang sakit kami memohon Tuhan memberi kesembuhan. Membutuhkan pekerjaan, biar Tuhan yang membuka jalan. Namun di atas semua itu, lewat semua itu, ajar kami untuk semakin mengerti kehendak, mengukur diri, dan berjalan di jalan yang Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Amin. Kita bangkit berdiri, saudara yang kekasih, dan kita